Hai Mamis, welcome to Mamis dari YouTube channel bersama aku Devita. Kali ini di segmen MDX The Expert, aku gak sendirian karena kita nantinya akan ngebahas tentang anak. Nah, pengen tahu selengkapnya kayak gimana? Keep on watching! Di episode kali ini, MD akan ngebahas seputar kecanduan gadget pada anak yang ternyata faktanya banyak banget anak-anak yang masih kecanduan pada gadget. Nah, ini beberapa fakta yang udah dikumpulin sama tim Mamis Daily. Lalu bagaimana sebenarnya pengaturan untuk bermain gadget pada anak, do's and don'ts-nya seperti apa? Kita langsung aja tanyain sama ahlinya ya. Nah, Mami, sekarang bersama Mamis Daily di sini sudah hadir Ibu Lia Mawarsari Budiman MSCP, PsyD Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang akan ngebahas tentang kecanduan gadget pada anak. Nah, Bu, ini banyak banget pertanyaan dari mamis-mamis di rumah. Sebenarnya usia berapa sih, Bu, anak udah mulai pakai gadget? Apalagi kan sekarang sekolah udah mulai pakai gadget juga nih. Betul. Terus pengen tahu juga, Bu, kira-kira screen time yang baik yang dibutuhkan sama anak tuh kira-kira bagaimana? Oke, ini kita bicara gadget, apalagi rekomendasi dari WHO dan American Academy Pediatrician, no screen time at all. Wah, Di bawah usia 2 tahun. Iya. Antara usia 2 tahun dan 5 tahun, jika orang tua ingin memperkenalkan, maksimal 1 jam per hari. Dan itu pun program-program yang akademis dan melimit non-akademis. Nah, dalam antara usia dan 5 tahun itu, orang tua juga diminta untuk mendampingi pada waktu anak memiliki akses terhadap screen time atau gadget. Jadi nontonnya bersama sehingga dapat memberikan pemahaman selama anak itu menonton ya program yang ditontonnya. Di usia 6 tahun ke atas, yang dimana usia 6 tahun pengalaman dengan COVID ya, anak-anak ini mau tidak mau proses pembelajaran dari TK pun sudah menggunakan online atau menggunakan gadget. Nah, tapi perlu adanya aturan dan batasan-batasan untuk apa gadget ini digunakan. Durasinya berapa lama itu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan. Jadi makin remaja atau makin besar tentunya kebutuhan untuk mengerjakan tugas di sekolah, untuk riset-riset itu lebih banyak daripada anak umur 6 tahun tentunya ya. Jadi disesuaikan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Dan ini tentunya orang tua harus memonitor ya, dipakai untuk educational atau dipakai untuk hiburan. Nah, kalau hiburan pun apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan itu sebenarnya orang tua memiliki kontrol untuk memantau hal itu. Sebenarnya usia di bawah 2 tahun itu perkembangan otak itu sedang terjadi secara signifikan ya. Yang dimana yang dibutuhkan anak pada usia di bawah 2 tahun itu adalah interaksi langsung, timbal balik. Kalau misalnya gadget, nangis sedikit, kasih gadget, anak tenang, mungkin itu memudahkan orang tua ya. Tetapi dalam jangka panjang, secara perkembangan memiliki dampak yang negatif untuk anak. Tuh dicatat tuh Mamis, jangan gara-gara anaknya nangis dikit langsung dikasih gadget supaya anaknya diam ya Bu ya. Betul. Kira-kira gimana supaya orang tua dan Mamis yang nonton nih tahu tanda-tanda anaknya nih udah kecanduan gadget gitu, sama kira-kira nanti dampaknya tuh seperti apa kalau misalnya anak terlalu lama nih kecanduan pada gadget. Satu, anak ini tidak dapat mengontrol penggunaan gadgetnya. Jadi mayoritas dari waktu yang ada digunakan untuk bermain gadget. Yang kedua, karena aktivitas
mayoritasnya digunakan bermain gadget, kegiatan-kegiatan lainnya tidak ada lagi. Atau mungkin ada hobi yang sebelumnya suka dilakukan, sekarang tidak pernah dilakukan. Biasanya berinteraksi dengan teman-teman, sekarang lebih senang bermain gadget dan mengisolasi dirinya. Yang ketiga itu biasanya ada perubahan perilaku, yang dimana mereka tidak mendapatkan akses untuk bermain gadget. Misalnya orang tua tidak memperbolehkan bermain gadget, ada yang kadang-kadang bisa agresif, mudah marah, ya, cemas karena tidak diperbolehkan mendapatkan akses untuk bermain gadget. Yang keempat adalah withdrawal symptom dari kehilangan akses untuk bermain gadget itu. Jadi ada yang menjadi sangat gelisah, mudah marah, moody, jadi sulit tidur, sulit berkonsentrasi. Itu 4 hal yang perlu diperhatikan orang tua. Wah, anak ini sudah menuju ke sana nih, menuju ke canduan gadget. Jadi tidak bisa hidup tanpa adanya gadget. Mungkin kalau boleh saya tambahkan lagi ya, dampaknya itu tentunya kalau anak ini hanya bermain gadget, ya, kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya tidak ada. Betul. Jadi kemampuan untuk mengasah kemampuan social skill yang sangat dibutuhkan itu menjadi sangat minimal atau hilang. Ya. Setelah itu juga karena anak ini pasif ya, kan kalau main gadget, kalau nggak duduk ya tiduran ya, dampaknya juga anak ini jadi tidak aktif dan mungkin kemungkinan akan obesitas. Waduh, ya kan ya. Iya. Nah atau justru sebaliknya, kadang-kadang lupa waktu, jadi lupa makan, lupa segala hal juga. Nah itu apa perlu disiasati. Screen time itu akan merusak mata. Ya, akan merusak mata. Hubungan dengan orang tua atau dengan keluarga biasanya juga akan terganggu, yang dimana anak ini tidak mau orang tuanya melarang ya penggunaan gadget, tetapi dia tidak bisa lepas dari gadget. Jadi dampaknya sebenarnya bukan hanya dampak pada saat ini, tapi dampaknya bisa berkepanjangan. Dan banyak banget kemana-mana ya. Betul. Bu, kesehatan, kedekatan sama keluarganya juga kurang, sosialisasinya juga kurang sama teman-temannya ya Bu. Dan emosionalnya ya. Iya, emosionalnya juga. Takut juga sih sebenarnya dengar dampak-dampak yang terjadi pada anak nih Bu. Kira-kira gimana caranya supaya orang tua bisa mencegah kecanduan gadget pada anak ini supaya nggak terjadi? Yang pertama membuat aturan itu, dan aturan itu diketahui oleh anak, jadi anak tahu ekspektasi orang tua apa, dan memberikan pemahaman kepada anak. Ya, bagaimana penggunaan gadget yang baik, jadi literasi mengenai penggunaan gadget. Aturan-aturan ini juga termasuk ada free zone yang dimana anak tidak diperbolehkan menggunakan gadget. Contohnya, sekarang ini kita banyak melihat di meja makan satu keluarga makan tapi mau ngomong aja pakai gadget ya, pakai WhatsApp. Padahal ya di depannya ya. Jadi mungkin ada free zone yang dimana bukan hanya anak, tetapi orang tuanya juga tidak diperbolehkan menggunakan gadget, yaitu pada waktu makan bersama, pada waktu interaksi bersama dengan keluarga. Yang ketiga itu orang tua juga harus mengetahui atau mungkin pinter juga ya, jangan kalah dengan anaknya mengenai gadget, sehingga dapat mengecek apa aja yang anak ini akses ya. Dan saya menekankan lagi ya, apalagi untuk anak-anak yang sudah dewasa, kalau kita mau melakukan suatu perubahan, tentunya tidak bisa melakukan tanpa bicara terlebih dahulu dengan anak ini. Apalagi kalau sudah remaja biasanya pasti akan ada perlawanan. Iya, betul. Jadi anak ini perlu dilibatkan dan diberikan pemahaman mengapa hal ini perlu dilakukan. Bersama-sama membuat aturan yang disetujui. Dan yang terpenting, jika aturan itu sudah disetujui, untuk mengaplikasikannya secara konsisten dengan siapapun yang ada di rumah itu.
Nah Bu, kalau misalnya anak udah terlanjur nih kecanduan gadget, sebenarnya apa yang bisa dilakukan sama orang tua? Terus lalu kemana juga orang tua bisa meminta bantuan nih Bu? Sebenarnya kalau kecanduan itu ada misalnya masih di fase awal Mm-mm. ya, di fase pertengahan ya, atau di fase yang sudah berat sekali. Nah, sebenarnya dalam fase awal, pertengahan, atau misalnya sudah sangat berat itu detox harus dilakukan ya. Tetapi kita tahu bahwa di mana kita melakukan detox pasti akan ada withdrawal itu ya. Karena dia sudah terbiasa dengan gadget, yang dimana kalau gadget itu diambil itu pasti akan ada proses yang dimana anak itu akan marah-marah dan mungkin sampai ke tingkat agresif ya. Orang tua perlu bantuan dan support dari profesional yang mengetahui bagaimana cara menghadapi anak jika masuk ke dalam proses withdrawal itu, karena itu tergantung siapa anaknya ya, bervariasi. Dan orang tua mungkin kadang-kadang tidak bisa melakukan itu sendiri. Ya, jadi memerlukan step-step dan bantuan yang dari profesional sehingga program itu bisa berjalan. Jadi jangan sampai nanti, aduh ini saya udah nggak bisa menghadapi ini lagi. Jangan stres sendiri gitu ya betul, maksudnya. seperti itu. Nah, bagaimanapun juga ini perlu dilakukan secara bertahap. Yang kedua itu adalah pada waktu anak menjalani detox ya, orang tua memberikan dengan anak tentunya ya kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama anak ya. Jadi anak itu ada suatu kegiatan selain dari memikirkan bermain gadget. Mungkin ada hal-hal baru yang ingin dipelajari atau hobi yang tadinya sempat anak minati tetapi karena gadget jadi tidak diminati lagi, itu sangat membantu. Jadi pikirannya bisa teralihkan ya dari bermain gadget ini. Yang nantinya itu dari yang tadi dari 10 jam dan mungkin 1 jam aktivitas lain, nanti aktivitas lainnya itu bertambah, aktivitas bermain gadgetnya justru yang berkurang. Ya. Pada waktu anak menjalani detox, orang tua jangan menggunakan gadget di depan anak itu. Untuk anak-anak withdrawal ini sangat sulit. Kalau orang tua menggunakan gadget di depan anak-anak yang sedang melalui detox atau diet ya, diet dari gadget ini ya, itu sama saja dengan menggoda anak ini ya. Iya, aku main loh gitu. Masa kamu enggak? Ya, seperti itu. Jadi anak ini perlu support dari orang tua. Nah Bu, kira-kira ada pesan terakhir nggak nih untuk para mamis di rumah yang dia tuh ternyata lemah nih, nggak berani atau nggak kuat sebenarnya ngelarang anak untuk lepas dari gadgetnya. Sama ada juga kayak mamis-mamis atau orang tua lainnya yang mungkin untuk anak anteng dikasih gadget supaya diam kayak gitu. Dalam jangka waktu panjang, solusi memberikan gadget untuk tenang itu mungkin justru akan berbalik ya, atau backfire yang menjadikan berdampak terhadap kesehatan dia secara fisik, secara kognitif, secara emosional, dan secara sosial. Dan hal ini tentunya jangka panjangnya lagi mempengaruhi kualitas kehidupan dan well-being anak ini. Mungkin sebagai orang tua, ada solusi yang instan yang kita berikan, tetapi itu hanya sementara. Sebenarnya untuk membuat anak tenang itu, anak ini harus belajar, harus berproses tentunya dengan bimbingan dan support kita ya. Bagaimana mereka dapat meregulasi dirinya dengan baik, dan kemampuan ini nantinya yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa, yang dimana menjadikan mereka individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan memiliki solusi, bukan hanya solusi yang instan, tetapi solusi yang tentunya berdampak secara positif dalam
kehidupannya dia. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang yang instan, apalagi dalam membesarkan dan mendidik anak. Tetapi tugas orang tua adalah memberikan keterampilan atau pembekalan yang mana nantinya kita berharap anak kita dapat beradaptasi dan berkembang secara optimal. Pokoknya apa yang udah disampaikan sama Ibu Lia, misalnya Mamis lupa, bisa ditonton ulang atau dicatat satu-satu nih Mamis ya, biar bisa langsung diterapkan ke anaknya. Nah, terima kasih Ibu Lia untuk hari ini. Semoga banyak yang bisa diambil nih sama orang tua di rumah dan Mamis Dedis juga yang nonton untuk anak-anaknya supaya tidak kecanduan sama gadget. Terima kasih banyak ya Ibu Lia ya, sudah mampir di Mamis Daily. Itu dia obrolan Mamis Daily bersama Ibu Lia membahas tentang kecanduan gadget pada anak. Kira-kira di MDXT Expert selanjutnya Mamis pengen MD ngebahas apa lagi nih? Boleh langsung komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini sama subscribe YouTube channel Mamis Daily untuk tahu dan dapetin info baru mengenai video selanjutnya. Sampai ketemu di MDXT Expert selanjutnya. Bye!